Hai teman-teman, kita kembali lagi di kelas interaksi manusia dan komputer. Setelah kita membahas tentang apa itu IMK, kemudian komponen IMK yang adalah manusia dengan psikologinya, komputer dengan berbagai jenis device-nya. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi, ya, atau sesuatu yang tercipta ketika manusia dengan komputer itu terhubung, ya. Baik, sebelum kita bahas, saya ingetin teman-teman jangan lupa subscribe subscribe YouTube saya, ya. Oke. Baik, kita akan membahas tentang komponen IMK yang ketiga, yaitu interaksi. Nanti kita akan juga membahas tentang WIMP ini apa sih gitu ya. Uh, kita langsung aja. Baik, secara outline yang kita bahas selama beberapa pertemuan ini, kita sudah membahas tentang konsep HCI atau konsep interaksi manusia dan komputer itu sendiri. Kemudian komponennya human kita pernah bahas tentang psikologi manusia. Nah, komputer kemarin saya sudah buatkan PPT dan juga bahan diskusi untuk teman-teman. Nah, sekarang kita membahas yang the interaction, ya. Baik, interaksi, ya. Interaksi itu memiliki satu kerangka atau framework di mana core-nya itu ada input dan input output, kemudian menghasilkan sebuah teks, ya kan. Nah, jadi mulai dari bagaimana kita membangun sebuah interaksi, mulai dari presentasi, performa, observasi, dan artikulasi. Nah, ini semua akan menghasilkan sebuah interaksi. Nah, singkat cerita teman-teman, dari framework ini tadi dihasilkanlah ya common interaction style yang telah ada sejak dulu sampai sekarang. Mulai dari yang paling jadul kita kenal dengan command prompt, ya, atau command line interface, kemudian menu, masuk natural language, Q&A, query dialog, form fill, spreadsheet, point and click, kemudian interface yang model 3D, kemudian WIMP. Oke, kita bahas secara singkat apa sih style atau model-model interaksi yang sudah berkembang di dalam dunia interaksi manusia dan komputer. Yang pertama command line, ya. Command line itu kalau di Linux ada yang terminal, kemudian di Windows itu ada CMD itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa command line interface itu adalah jalan untuk memberikan atau mengekspresikan instruksi kepada komputer. Keywordnya adalah directly, secara langsung. Jadi misalnya kita ketik exit gitu, atau ketik shutdown main I gitu, berarti kita memberikan perintah secara langsung kepada komputer kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Contoh, kalau kita mau shutdown kan klik start menu, shutdown, kemudian ada tiga opsi, ya, shutdown, restart, atau sleep. Nah, kita baru bisa pilih yang shutdown, kan seperti itu. Nah, kalau command line interface itu kita memberikan perintah secara langsung. Contoh, Anda mau ngopi file, itu kan biasanya diklik kanan copy atau CTRL-C, CTRL-V. Nah, kalau di sini langsung, ya, kita gunakan instruksi yang langsung to the point, COPY, ya kan, copy. Nah, atau shutdown, ya, seperti itu. Nah, karena dia bersifat instruksi yang directly atau instruksi langsung, maka dia biasanya menggunakan function key atau single character atau singkatan singkat atau keseluruhannya atau kombinasi. Ya, misalnya shutdown. Ya, kalau shutdown itu lengkap, ya, disebut lengkap gitu. Ya, copy, cut, ya kan, dan seterusnya. Itu juga bisa menggunakan singkatan. Nah, ini cocok untuk tes yang sifatnya repetitif atau teks yang sifatnya berulang-ulang. Ya, kalau tesnya tidak berulang-ulang, ya ngapain kita pakai command line, kan gitu ya. Command line tuh enaknya sifatnya berulang-ulang, jadi nggak usah klik-klik, tinggal ketik, ya kan, cepet. Lalu better for expert user than novices, ya kan. Ini cocok untuk user yang sudah expert dibanding pemula. Kalau pemula kan bingung, ya. Anda belum pernah menangi, ya. Dulu waktu saya SMP SMP itu kan Windows itu kan sudah ada, cuman waktu itu masih diajari pakai komen, ya kan. Begitu dinyalain komputernya
dapatnya apa black screen gitu ya, layar hitam, terus kita nggak ngerti harus ngapain di sana ya. Jadi buat yang awam ya nggak ngerti ya, baru dikasih tahu sama gurunya waktu itu ya, yuk ketik WIM ya kan, win gitu kan, di entertain nah, keluar Windowsnya. Nah atau ketik WS gitu kan, keluar WordStar ya. WordStar itu Microsoft Word yang versi DOS gitu kan. Nah jadi command line ini cocok untuk yang expert ya. Kenapa Linux kok jauh lebih dipakai oleh yang sudah expert dibanding yang novices, yang pemula? Kalau yang pemula kan paling seneng ya pakai Windows ya nggak, suruh pakai Linux ya bingung ya kan. Nah maka dari itu yang perlu diperhatikan di sini kalau kita mau pakai command line interface itu cocok untuk yang expert. Dia tadi ya sudah saya katakan dia menawarkan apa namanya direct access secara fungsional ya. Kemudian command names-nya atau singkatannya itu harus berarti gitu kan. Misalnya C CTRL-C ya kan, C gitu kan. C itu kan jelas copy gitu kan. Copy kita ganti apa? Kita ganti misalnya H. Kenapa kok H gitu kan? Nggak ada artinya. Jadi copy itu ya C gitu kan. Cut misalnya X gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi harus meaningful. Oke. Nah, ini contohnya di Unix system atau grup keluarga besar Linux masih pakai itu. Sementara kalau Windows ya masih juga dipakai ya. Ini contohnya seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke era selanjutnya setelah command prompt itu mulai tidak bisa membantu yang user-user yang apa pemula-pemula atau novices tadi, maka muncul menu ya. Menu ini harapannya apa sih? Undirectly. Undirectly itu ceritanya gini. Kamu mau kasih perintah, tapi kamu nggak ngerti perintahnya gitu kan. Mending kamu lewat aku aja nanti semuanya beres. Nah, menu itu seperti itu tadi, seperti Salo tadi. Tak kasih menu, tak kasih layar yang bagus, ya. Nanti kamu pilih ini gitu, ya. Jadi set of option display on the screen. Jadi semua kemungkinan yang bisa dipilih itu ditampilkan. Ketika semua kemungkinan yang bisa dipilih itu ditampilkan, maka user itu jauh lebih gampang, ya. Nah, option visible ya kan, flash recall ya kan, kemudian rely on recognition, so name should be meaningful ya. Lebih mudah digunakan ya kan, karena tidak begitu banyak kita harus ngetik-ngetik. Kemudian kalau kita memberikan menu ya jangan langsung yang apa perintahnya susah dimengerti, tapi harus meaningful tadi juga. Nah biasanya menu itu di apa namanya di select atau dipilih berdasarkan, kalau zaman dulu belum ada mouse itu pakai numbers. Numbers itu yang zaman Anda kuliah pemrograman dulu suruh bikin menu ya enggak. Nomor 1 menghitung luas segitiga, nomor 2 menghitung lingkaran, nomor 3 menghitung persegi, terus nomor 4 exit, terus ada pertanyaan pilihan Anda nomor berapa ya. Nanti kalau pilih nomor 1 lah nanti baru keluar menu untuk menghitung luas lingkaran. Nah, seperti itu ya. Itu pakai numbers ya, pakai letters juga, misalnya ketik X untuk exit. Nah, seperti itu. Nah, mulai muncul ada mouse itu pakai arrows key. Jadi bisa pakai mouse scroll ke atas, scroll ke bawah dan seterusnya. Pakai mouse ya kan. Nah, combination mouse dan accelerator juga sama. Menu itu juga alangkah baiknya jika dikelompokkan ya. Contoh, dikelompokkan di dalam menunya file, menunya edit ya kan. Menu file itu apa aja sih biasanya? Standarnya menu file new, open ya kan, open recent, save, save as ya enggak, print kalau itu bisa di print, exit kan gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan file-file itu ada di menu file misalnya ya. Kalau menu edit, oh untuk editing misalnya, oh ada cut, ada copy, paste, apalagi misalnya select all. Nah itu menu edit ya teman-teman. Atau misalnya menu view itu untuk apa? Oh menampilkan toolbar yang ini, untuk search, untuk find, untuk replace, itu ada di sana. Jadi menu juga harus dikelompokkan gitu ya. Di prinsip-prinsip penggunaan menu juga tidak bisa asal. Nah, restricted from of full, WIMP ya tadi sudah saya singgung. WIMP itu singkatan dari Windows, jendela. Windows di sini bukan OS ya, tapi jendela dialog, kemudian icons, menu, dan pointer system. Jadi menu ini apa namanya dibatasi oleh WIMP. Oke.
Nah ini contoh-contoh menu ya. Kalau dulu sebelum ada Windows seperti ini ya teman-teman ya, kalau kita mau misalnya mau buka aplikasi kan harus lewat CMD gitu. Sekarang dengan menu kan gampang. Saya mau buka apa aplikasi Photoshop ya tinggal diklik. Saya buka Microsoft Word tinggal start, Microsoft Word jalan gitu. Oke. Selanjutnya setelah ada command interpreter interface, ada menu. Yang ketiga adalah natural language atau bahasa alami. Jadi kita memberikan perintah kepada sistem itu menggunakan natural language kita. Nah ini lebih familiar to use. Natural language itu bahasa alami ya bahasa kita sehari-hari gitu kan. Misalnya speech recognition or type natural language ya kan. Nah, jadi kita memberikan perintah dengan suara kita misalnya Microsoft Word gitu, nanti tampil Microsoft Word. Nah, seperti itu kan sudah ada ya. Ya, problemnya adalah vague, ambigu, hard to duel ya. Jelas ambigu, apalagi bahasa dan lidahnya, lafal, intonasinya dan lain-lain kan beda-beda ya enggak. Nah, solusinya adalah try to understand a subset. Subset kata-katanya itu harus dikelompokkan dan diperkaya lagi gitu ya. Saat ini natural language itu cukup membantu sekali ya, apalagi anak kecil dan orang tua ya. Anak kecil itu saya punya ponakan ya belum bisa nulis tapi searching di YouTube bisa ya. Dia saya pernah lihat ya, dia tuh klik itu Google Voice-nya, kemudian dia ngomong Ipin Upin ya kan. Ya keluar itu video Ipin Upinnya ya kan. Terus yang kedua suatu hari kan di grup itu kan biasanya ada orang-orang tua gitu kan. Nah grup-grup yang ada orang tua tuh kan biasanya ngetiknya panjang lebar ya kan, tips kesehatan berbagi ini, cerita ini. Ternyata saya pernah diceritain ya kan, mereka tuh nggak ngetik ya kan, ngomong gitu. Ngomong terus akhirnya jadi teks, dia di copy lalu di share di WA. Jadi natural language itu juga saat ini cukup membantu sekali, khususnya kalangan-kalangan yang males ngetik ya kan, males ngetik atau nggak bisa ngetik seperti anak kecil tadi. Oke, nah ini kesulitannya tadi berbagai jenis bahasa, ada bahasa Indonesia ya kan, ada bahasa Inggris ya kan, bahasa Spanyol, Prancis ya kan, belum lagi bahasa Mandarin, bahasa yang antara tulisannya itu berbeda dengan tulisan Latin misalnya ya kan, punya makna-makna sendiri, itu juga jauh lebih sulit. Nah, oke, berikutnya yang keempat teman-teman ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang command interpreter, kemudian menu, kemudian natural language. Berikutnya tentang query interface. Query interface itu adalah Q&A interface. Jadi kita mau menggunakan aplikasi, tetapi supaya lebih mudah, itu kita diberi pertanyaan demi pertanyaan, ya kan. Seringkali kalau Anda mau daftar atau mau registrasi atau mau melakukan apa gitu ya, misalnya nanti dikasih pertanyaan ya kan, apakah Anda misalnya yang kemarin saya pakai misalnya pas lapor SPT ya, tempatnya pajak itu, pertanyaan pertama, apakah gaji Anda lebih dari 80 juta selama setahun? Ya. Kalau ya nanti gimana tampilannya ke halaman ini, kalau tidak nanti gimana. Nah itu seperti itu, jadi ada Q&A interface, jadi lebih mudah ya. Oke, user-led through interaction via series or question. Jadi dia via series kumpulan dari pertanyaan itu dibangun sebuah interaksi seperti tanya jawab gitu. Nah ini cocok untuk user yang sifatnya novices, pemula, tetapi fungsionalitasnya juga dibatasi ya. Nah ini biasanya digunakan untuk dalam menggali informasi. Misalnya kemarin kayak yang sensus penduduk juga itu ya, jadi aplikasi pas kita sensus itu kan pakai sistem informasi. Nah itu kan ditanya-tanya dulu ya kan, Anda gimana. Nah itu semuanya membantu kita untuk mengisi data dengan baik. Contoh aplikasi sensus penduduk tadi. Sensus penduduk itu kan yang pakai orang se-Indonesia dan siapapun pakai. Dan pakainya ada yang pakai mobile, ada yang pakai PC seperti ini. Nah jadinya kan susah ya enggak teman-teman ya. Nah jadinya ketika diminta dikasih form fill gitu kan, ngisi kayak biodata yang kalian daftar email atau daftar sebuah akun media sosial kan ditanya nama siapa, jenis kelamin siapa, panjang itu kan orang juga susah ya enggak. Nah lebih enak dibuat interaksi kayak orang tanya jawab ya kan. Pertanyaannya misalnya apakah Anda kepala keluarga? Bukan ya, begitu bukan tidak itu nanti larinya kemana.
ditanya nomor kakak Anda berapa dan lain-lain. Jadi nanti urut gitu ya, data itu bisa digali dengan mudah karena dibangun sebuah query interface tadi. Oke, nah ini contohnya seperti ini ya. Ini untuk mengisi pertanyaan ya. Ini adalah query eksperimen, jadi European Bioinformatics Institute, jadi dia punya apa namanya praktikum, kemudian praktikumnya itu mau diinput ke database atau sistem. Nah, ini mulai ditanya spesiesnya apa, tipe praktikumnya apa, faktornya apa, autornya siapa, laboratoriumnya di mana. Nah, seperti ini. Jadi menggali informasinya itu menggunakan Q&A tadi. Dia tanya, kita yang menjawab. Oke, 5. Kita biasa juga kenal dengan form fill atau ngisi form. Ngisi form ini biasanya untuk entry data, kemudian screen-nya itu like paper form ya. Form itu kan formulir ya. Ketika Anda dulu mengisi formulir pendaftaran mahasiswa di UKSW, nah itu ya screen like paper form. Data put in relevant place, jadi datanya harus di input di tempat yang relevan. Ditanya nama ya jangan diisi name. Seringkali kan gitu, name sama nama kebalik ya. Jadi jangan ditanya nama ya jawab namanya, ditanya name-nya ya diisi name-nya di situ. Ya, require-nya cukup 2 saja. Atau permintaannya kalau kalian mau desain form fill, yang pertama teman-teman adalah good design ya. Desainnya harus good. Nggak perlu good itu bukan berarti penuh dengan variasi dan gambar-gambar. Good design ya, good design, desainnya bagus. Kemudian siapkan juga fasilitas untuk koreksi. Fasilitas koreksi itu misalnya ngisi tapi ternyata ada yang kelupaan belum diisi. Nah, itu harus ada koreksinya. Form ini bagian ini harus diisi misalnya. Atau nomor HP ya, nomor HP kan angka, diisinya huruf ya. Nah, itu juga harus ada correction facility-nya, fasilitas untuk koreksinya. Gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi form fill ya kan. Form fill itu good design ya seperti ini. Good design itu yang penting rapi ya. Road kanan kirinya nggak ada apa namanya, nggak ada yang aneh-aneh ya kan. Pertanyaan apa jawab apa, tanya apa jawab apa. Nah, itu juga perlu. Kemudian berikutnya adalah spreadsheet. Ini contohnya adalah Excel ya. Jadi ini inputan yang digunakan untuk sophisticated, sesuatu yang lebih canggih untuk form fill-nya ya. Bisa masuk formula di sana, bisa masuk apa namanya nilai di sana, sehingga user itu lebih mudah memasukkan. Contoh gini, misalnya nilai, input nilai di siasat ya. Ketika saya harus input nilai Anda di siasat, kan saya ngitung nilai Anda. Ngitung random random nilai Anda itu kan di Excel. Nah, ketika di Excel ketemu itu kan, kalau saya mau masukkan di siasat kan harus satu-satu, namanya siapa, terus berapa nilainya, siapa, nilainya berapa, kan seperti itu. Nah, di sana juga ada fasilitas upload dari file Excel. Jadi di siasat itu kita browse file, kemudian file Excel-nya kita baca, kemudian nanti otomatis masuk ke sistemnya atau masuk ke database-nya, seperti itu. Nah, satu hari pernah saya juga ada project dengan kalangan pemerintah ya, terutama pegawai negeri itu kan familiar sekali dengan Microsoft Excel, dan semua data mereka tuh ada di Excel. Satu hari mau dipindah ke sistem informasi yang kita buatkan gitu kan, jadi kan harus masuk database. Kalau ngentri satu-satu lagi kan susah, lama ya enggak. Gimana caranya? Ya sudah, akhirnya kita buatkan menu baca file Excel. Jadi filenya Excel diupload, kemudian kita baca. Setelah dibaca, insert into, masukkan ke database apa yang kita baca tadi. Nah, maka dari itu konsekuensinya kolomnya itu ya harus benar ya, karena kan sistem membaca kolom 3 itu adalah nilai, kolom 1 itu name, kolom 2 nama misalnya. Jangan sampai nanti nilai dan name-nya jadi jadi tertukar ya. Nilainya nggak keluar ABCD-nya, keluarnya 6 semua karena 67 ya kan. Nah, itu tidak bisa seperti itu ya. Ini contohnya dari Microsoft Excel. Nah, terakhir ini teman-teman, ada point dan click interface ya. Ini sesuatu yang bisa diklik-klik ya kan.
Itu ada multimedia, web browser, hypertext ya. Oke. Just click something, jadi tinggal klik 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 itu sudah selesai. Klik 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 sudah jadi ya. Contohnya icon, text link, or location on map ya kan. Lokasi di map nah, itu kan juga semuanya tinggal klik ya enggak. Dulu kan apa namanya orang kalau misalnya mau ke lokasi kan nggak bisa kalau harus searching tok gitu, paling tidak kan harus lihat petanya juga, oh sebelah sini, nah itu kan butuh klik-klik ya kan, butuh poin dan lain-lain. Hypertext juga sama ya kan, kalau dulu mau masuk ke website kan susah, harus ngapalin gitu kan, misalnya UKSW edu slash ya kan, apa user slash ya kan, tanda tanya, tanda persen dan lain-lain, wah yang lama kan. Nah tinggal diganti aja semuanya itu di copy, dimasukkan ke teks, klik di sini cukup klik di sini nanti langsung masuk ke masuk ke aplikasinya ya, itu hypertext. Oke. Nah dia meminimalisir pengetikan juga karena tinggal klik 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 jadi. Oke. Nah ini contohnya ya, tinggal klik klik klik. Oke. Nah ini 3-dimensional interface, sorry ada tambahan lagi, misalnya untuk yang VR ya, virtual reality. Jadi kita membangun sebuah interface, membangun sebuah menu, tetapi dengan apa namanya bantuan yang seperti di dunia nyata. Nah contoh yang paling simple ya, ini 3D workspace. Dengan 3D orang itu akan membuat apa namanya, membuat kesan ini tombol, ini bisa diklik. Tombol itu kan sebenarnya seperti ini teman-teman, ya enggak? Ya, misalnya tombol OK cancel itu kan seperti yang di remote ini. Ini OK, ini cancel kan gitu. Ya enggak? Nah, dengan adanya ini 3D workspace ini ya, use for extra virtual space ini ya, ini tanda ini misalnya efek 3D-nya ini. Orang itu bisa memberikan kesan, oh ini tombol, ini pasti bisa dipencet. Ya, gitu. Cuman 3D 3D buttons itu sudah nggak begitu ini ya, familiar. Menu-menu sekarang kayaknya adalah flat menu ya, datar seperti yang kemarin kalian desain itu. Nah seperti itu. Contoh lagi misalnya di game ya kan, anak kecil itu kok bisa apa namanya, bisa ngegame itu dengan lancar padahal belum bisa baca ya, karena matanya itu menangkap sesuatu yang sifatnya 3D dan sesuatu yang mungkin membuat dia itu merasa ini adalah sesuatu yang bisa diklik. Misalnya tombol start, coba tombol startnya itu tersembunyi di balik gambar pohon gitu kan, susah ya enggak? Tapi begitu tombol start itu efek 3D-nya ada dan dia apa, zoom in zoom out gitu ya kan, dan gerak-gerak gitu, pasti anak kecil itu punya apa, meskipun dia nggak ngerti-ngerti apa-apa, dia punya rangsangan untuk mencet itu. Oh ini bisa dipencet pasti. Nah akhirnya dia bisa start, dia bisa main game. Ya coba anda desain aplikasi game, tapi menu dan navigasinya itu kecil ya kan, atau teks kecil-kecil, nah itu kan juga nggak bisa. Nah butuh apa namanya, sesuatu yang sifatnya nyata di dalam dunia ini. Nah, contohnya yang paling simpel adalah interface yang 3D tadi, gitu ya. Oke. Atau punyanya Android kan juga cukup ini ya sekarang ya, cukup canggih sekali untuk memberikan kesan 3D. Oke, itu semua jenis-jenisnya. Nah, ini yang bagian kedua kita akan membahas tentang tadi WIMP interface ya. Windows, jendela, kemudian icons, kemudian menu dan pointer ya. Windows, icon, menu dan pointer. Jadi kita langsung aja masuk ke window. Window itu jendela ya, bukan OS seperti ini misalnya tadi. Nah ini seperti ini. Icon itu ya ini apa namanya, logo-logo yang bisa diklik ya. Kemudian menu seperti ini ya. Kemudian pointer itu mouse ya. Pointer mouse itu ada yang seperti ini, ada yang jam pasir modelnya, ada yang tangan, ada yang lingkaran muter-muter. Sekarang kan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke Windows. Area on the screen that behave as if they were independent. Jadi area dalam screen ya, area dalam screen tempat konten teks or grafiknya. Jadi tempat apa, ditampungnya teks, grafik ya kan. Biasanya dapat can be moved or resize. Tapi ada juga menu yang nggak bisa di resize ya. Contoh menu yang nggak bisa di resize apa?
Nah, contohnya misalnya kalian bikin jendela dialog, ya jendela dialog, kalian mau apa, save atau enggak gitu kan? Ya kan? Do you want to save? Yes or no? Tapi jendelanya ini bisa di resize, ditarik-tarik gitu, kan nggak elegan ya nggak? Jadi cukup kecil aja, nggak perlu ditarik-tarik. Tetapi mayoritas bisa di move ya kan. Kalau itu main application ya bisa di maximize, minimize, restore ya kan. Tapi kalau jendela-jendela misalnya jendela download, jendela copy itu di resize kan nggak lucu ya, jelek. Can overlap and, obscure each other or can be laid out next to the one another. Ya ini pakai yang apa, misalnya dalam satu jendela, kemudian kalau diklik file new itu keluar satu jendela lagi, file new banyak ya, sehingga kan banyak. Nah itu bisa di overlap, bisa diatur sedemikian. Ada juga scroll bar ya, allow the user to move the contents of the window up and down or from side to side ya. Jadi scroll bar untuk naik turun ya itu juga ada dalam jendela ya, baik yang naik turun maupun yang kanan kiri ya enggak. Tapi kalau itu bukan aplikasi untuk ngetik atau aplikasi untuk lihat gambar atau apa ya, sebaiknya saran saya haram menggunakan ini apa, scroll kanan kiri ya. Website keluar scroll kanan kirinya itu sudah nggak elegan ya. Kalau keluar scroll atas bawah masih normal, nggak masalah. Tapi kalau kalian desain website sampai keluar scroll kanan kirinya, berarti itu out of the apa, screen, berarti sudah nggak elegan ya. Jadi scroll bar pun juga diusahakan jangan sampai membuat user itu nggak bisa punya pandangan yang keseluruhan, akhirnya harus geser-geser dan seterusnya ya. Jangan lupa title bars juga ya, mendeskripsikan nama dari jendela itu. Jadi prinsip-prinsipnya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian icons tadi saya katakan adalah small picture or image, jadi gambar kecil atau representasi dari sebuah objek itu tadi di dalam interface ya. Windows can be closed down ya. Icons can be many or various. Nah, highly stylish, realistic representation. Jadi kalau bikin icon ya harus realistik representasinya ya. Mas saya mau ganti apa, iconnya save itu dari gambar disket ke gambar hard disk eksternal gitu, atau mau saya ganti ke gambar apa CD gitu atau flash disk. Ya, kita bisa ganti demikian, tetapi pertanyaannya representatifnya yang sudah ada itu gimana? Meskipun kalian bukan generasi disket, tapi ikonnya save itu tetap gambar disket. Nah, itu bukti bahwa icon itu juga nggak bisa seenaknya diganti. Ya, jadi manusia sudah itu. Saya nggak suka X mas, X itu kan close ya kan. Saya sukanya misalnya X-nya mau saya ganti huruf Y, karena nama saya YW. Ya, bisa nggak seperti itu? Ya nggak bisa teman-teman. Jadi kita nggak boleh asal atau kita nggak boleh sesuka hati kita mengganti icon-icon tadi. Jadi yang sudah ada itu. Nah ini ada icon-icon seperti ini, kira-kira apa teman-teman? Ini gambar disket save ya kan, ini zoom ya kan, kayak gini nih apa? Kneeling ya kan, ini edit misalnya kayak gini, yang ada panahnya download, ini open, ini count hitung misalnya, ini paint, flag itu enggak, flag untuk ngasih tanda, ini kan alarm ya kan, ini unlink ya. Ini apa misalnya gambar tas kayak gini ya, data misalnya, ini gambar gunting, masa nggak suka gunting ya kan, masa ganti silet aja ya nggak bisa ya, gunting dan tukat ya kan. Ini misalnya address book, nah, ini tempat sampah trash ya kan. Mas tempat sampah saya bentuknya nggak seperti itu ya, ada 3 organik anorganik, nggak bisa dibuat seperti itu. Jadi icon itu sudah ada tatanannya, meskipun warnanya bisa berubah-ubah, meskipun apa namanya bentuknya bisa berubah-ubah, tetapi selama ini yang sudah menjadi patokan baku adalah seperti ini. Jadi kita nggak bisa mengganti atau asal ganti tadi ya. Oke, berikutnya menu nih teman-teman ya. Menu ini adalah choice of operation or service over the screen, jadi menampilkan apa yang bisa dilakukan oleh sistem, kemudian required option selected with pointer, biasanya diseleksi dengan pointer ya. Nah, problemnya adalah take a lot of screen space ya. Menunya kan banyak sehingga screennya ada kan yang aplikasi saking apa, saking banyak menunya begitu diklik sampai layar kita aja penuh, nggak bisa
keluar lagi, itu harus scroll scroll. Nah itu juga harus ya betul di apa namanya jadi masalah ya, harus diperbaiki juga. Nah solusinya kita bisa menggunakan pop up ya, menu appears when needed, jadi menu ditampilkan ketika dibutuhkan, itu pop up ya. Nah kinds of menu ini ada menu pull down ya, mouse hold and drag down menu, jadi menu yang turun ke bawah. Kemudian ada juga drop down menu, mouse click reveal menu, jadi ada yang baru diklik keluar menunya ya. Jadi kalau pull down menu itu apa namanya menunya sudah ada, kalau yang drop down menu itu diklik dulu baru menunya tampil, misalnya seperti itu. Fall down menu ya kan, mouse just move over bar, jadi begitu mouse-nya bergerak langsung keluar semua. Nah seperti itu. Kemudian kontekstual menu nih teman-teman ya kan, ada pop up menu, action for selected object, pie menu, arrange in circle, jadi menunya berbentuk pie seperti itu. Itu saya pikir sudah cukup banyak di dalam JavaScript ya, aplikasi-aplikasi web gitu. Easier to select item ya kan, lebih cepat ya kan. Nah seperti ini contohnya pie menu. Nah kayak gini nih JavaScript sudah ada ya, tinggal kalian custom aja nanti dan kalau pop up seperti ini, jadi misalnya ini keranjang belanja keranjang belanja itu juga bisa digunakan di dalam pop up atau menu-menu ekstra seperti ini. Oke, itu penjelasan kurang lebih tentang paradigma interaksi ya, atau bagaimana interaksi manusia dan komputer itu menghasilkan sebuah interaksi ke manusia, di mana interaksinya tadi mulai dari common prompt, common interface, kemudian menghasilkan menu, menghasilkan pointer, menghasilkan apa namanya menu yang 3D ya kan, menu ekstrak seperti ini ya, Q&A form fill ya kan, dan seterusnya. Itu semua menghasilkan interaksi yang mempermudah user dan manusia ya. Oke, ini nanti Anda juga bisa baca lagi. Ini masih ada menu desain. Oke, ini. Nah, termasuk pointer juga mempengaruhi ya. Pointer yang tanda panah, pointer tanda tangan, bentuk tangan seperti ini, jam pasir, terus nggak bisa diklik. Nah, ini juga nggak bisa kita ubah-ubah. Semua sudah jadi tatanan yang baku. Nah, baik, teman-teman, itu tadi yang kita bahas di pertemuan hari ini tentang model interaksi dari berbagai sisi, mulai dari yang manual sampai yang berbasis menu, kemudian WIMP juga adalah representasi daripada interaksi tadi. Oke ya, tugas untuk minggu ini tugasnya adalah teman-teman seperti biasa desain. Desainnya adalah desain seperti apa, desain WIMP ya. Nah detailnya seperti apa nanti saya tulis di apa namanya Google Classroom ya, supaya kalian bisa mengerjakan itu. Oke ya teman-teman ya, saya pikir cukup sekian. Nanti kalau ada diskusi Anda bisa diskusikan di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Saya cukup sekian, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke.